Oke teman-teman, ini kebetulan kita sekarang berada ini di lokasi pembibitan milik kawan, dan kebetulan juga hari ini beliau akan memindahkan bibitnya ke tempat dekat kebunnya supaya mudah dijangkau dalam hal perawatan atau penyiraman. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam pleter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke teman-teman, kebetulan untuk bibit yang ada di hadapan kita ini adalah jenis dari PPKS yang Ngambi, salah satu varietas terbaik juga yang dikeluarkan dari Balai Benih PPKS. Teman-teman, tentu kita sebagai petani harus mengetahui juga ciri-ciri bibit yang nanti tidak berbuah. Nah, ini yang harus kita ketahui sama-sama, karena dalam proses pembibitan juga ada yang namanya proses seleksi atau proses sortir. Dan bagi bibit kelapa sawit yang tidak lolos dalam proses sortir, nah itulah yang nantinya akan kita pisahkan dan kita akan tidak tanam itu bibit. Karena jika kita paksakan untuk menanam bibit-bibit yang abnormal atau afkir, tentunya nanti ketika kita tanam di lahan biasanya itu tidak berbuah. Ada juga yang nantinya akan berbuah landak dan sebagainya, atau yang tidak sama sekali berbuah malah. Nah, ini akan kita sama-sama lihat. Ini salah satu contoh bibit yang kita wajib afkir atau kita wajib tidak harus ditanam di lahan kita. Oke, kita coba lihatkan di sini. Nah, ini kebetulan teman-teman, ini yang di baris ini dan di baris ini dan di baris yang ketiga ini. Nah, saya akan coba tunjukkan bibit-bibit yang harus kita buang atau harus kita pisahkan dari teman-temannya. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ini. Nah, ini kita lihatkan, ini salah satu contoh bibit yang daunnya itu tidak terkulai ini. Nah, dia menggulung ini kayak semacam ilalang, dan yang sejenis ini kita harus afkir dan kita tidak boleh tanam jenis ini. Kalau kita paksakan, ya bisa-bisa nanti kelapa sawit yang unggul padahal tapi tidak berbuah karena kita tidak melewati proses seleksi atau sortir. Yang kita harus ketahui itu sama-sama sebagai petani, teman-teman. Nah, ini juga salah satu contohnya. Ini kebetulan ini yang kayaknya deret ini adalah bibit-bibit yang tidak layak untuk kita tanam, dan kita akan pisahkan dengan teman-teman yang lain. Nah, kayak semacam ini, kayak ada yang abnormal, ada yang kerdil dan sebagainya kayak gini. Nah, ini barisan ini adalah barisan-barisan yang insya Allah nanti kita tidak akan tanam di lahan, atau kita akan sortir, atau kita akan buang ini. Nah, ini salah satu contohnya juga, banyak sekali. Nah, kayak gini teman-teman, ini tidak layak untuk kita tanam ini. Kayak semacam ini juga. Dan tentunya ini adalah salah satu hal yang perlu kita sama-sama ketahui. Walaupun kita tanam bibit unggul, tapi kalau kita tidak melewati namanya proses seleksi atau sortir, bisa-bisa bibit kita itu tidak berbuah juga. Nah, ini harus diketahui sama-sama. Bagaimana? Aduh, sortir ini bos. Enggak. Harus diamankan ini, tidak boleh nih. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini bisa lah kita ya, kayak gini normal. Nah, kayak gini teman-teman, ini kita harus pisahkan dengan teman-temannya. Ini Nah, ini bisa aja ini. Nah, kayak gini kita sortir nanti teman-teman. Ini memang inilah kendala kita sebagai petani, teman-teman. Tentu yang kita semai ini tidak semua yang bagus. Pasti ada saja yang abnormal, ada saja yang tidak layak untuk kita tanam. Dan itu salah satu hal konsekuensi yang harus kita ambil sama-sama. Oke, kita coba lihat yang ini sudah di, ini kira-kira berapa ratus lagi sih, bro? kemarin 130. Yang sisanya di sini berapa? Hah? Yang semuanya tadi sama di atas mobil berapa? Oh, ini 100-an lagi. 100-an lagi ya? Oh, lumayan lah. Nah, kayak ini teman-teman, ini sortir juga teman-teman, ini kita seleksi ini. Yang ini Nah, ini juga, ini enggak. yang begini masih. Hai, enggak aneh enggak juga ini. Yang ini kayak gini juga teman-teman, ini dulu. Enggak, ini apalagi kalau yang sebelah-sebelah sini. Ya, itulah konsekuensi yang harus kita terima teman-teman ini.
karena kita menyemai tidak semua normal, pasti ada abnormal, entah itu dari faktor genetiknya, entah itu dari faktor karena kekurangan pupuk atau nutrisi dan sebagainya. Nah kayak gini, ini banyak sekali nih yang ya, kayak semacam ini kita sortir. Ini juga kerdil teman-teman, apalagi yang ini juga tadi yang kayak daun ilalang teman-teman. Ini juga ini kerdil-kerdil semua. Ini tidak layak untuk kita tanam di lahan kita masing-masing. Jangan kita sayang teman-teman ini, karena kalau kita sayang, kita paksakan tanam di lahan, bisa-bisa nanti tidak berbuah atau abnormal nanti, karena dari bibitnya kita tidak seleksi dulu. Nah, kayak gini sudah dimakan hama ini tidak layak untuk kita tanam. Sama semacam ini, nah kayak daun-daunnya menggulung semacam ini tidak layak untuk kita tanam di lahan kita kayak gini semacam ini. Ini memang ya beginilah faktor-faktor yang kita harus ketahui sama-sama. Jangan sampai kita bernafsu untuk menanam semuanya, tapi sebenarnya itu tidak layak untuk ditanam karena tidak normal bibitnya teman. Bagaimana di sana bos? Berapa sudah? Kira-kira ada berapa pokok ini? Mana? Yang di dalam sini ada 50. Mungkin ada 150 ya. Iya. Ada 50-an sudah. Kayak gitu juga sebenarnya tidak boleh itu. Kerdil sudah. Kalau satu mobil ini berapa ya dapatnya? Kemarin 100. Bisa 100 kah? Hah? Bisa 100? 120 ya. Oh, enggak kau tumpuk kah? Hah? Enggak kau tumpuk? Enggak. Oh, pakai anu aja. Ya. Mantap teman ini. Bagaimana nih, ada ancang-ancang mau pesan bibit lagi ya? Nggak, ngeri lah. Ini di mana nanti anunya ini? Ditanam ini? Di lokasi Sahang. Ini lokasi Sahang sebelahnya. Pakai sang. Iya. Ngapain kau simpan di sana? Biar aja. Itu anu, Pak. Ya kan? Enggak. Kalau di semai itu enak. Hai. Kali dirawat itu. Nggak usah diambil sudah begini bro. Mana? Ini lah. Apkir sudah ini. Sampai itu Mana? di sana. Yang itu? Iya. Soalnya itu kemarin. Bikin memberat-berati aja tuh. Cabang aja. Ah ya kan? Iya. Apkir sudah bro. Oke, mungkin itu sedikit informasi teman-teman ini tentang proses seleksi bibit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.